Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika bersama saya, Lulu Maisyaro Zamzami. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita semua berdoa agar diberikan kemudahan untuk memahami materi pada pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang kita masuk materi yang baru. Kemarin di beberapa minggu lalu kita belajarnya tentang matriks. Sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan matriks lanjutannya, yaitu tentang vektor. Vektor, nah ini adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama, 3.17 menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Jadi vektor tuh ada dua macam, ada yang pada dimensi 2 dan ada yang dimensi 3. Kali ini kita akan bahasnya pada dimensi 2. 4.17 yaitu keterampilannya mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Dimensi 2, vektor, kita bahas tentang vektornya dulu ya. Di sini ada penemunya. Jadi konsep vektor itu konsep dari vektor pertama kali dicetuskan oleh tokoh yang diakui oleh Albert Einstein sebagai salah satu pemikir hebat. Pemikirannya mengenai analisis vektor memiliki peranan dalam bidang fisika dan matematika. Ini adalah orangnya. Dia bernama Dia itu bernama Josiah Willard Gibbs pada tahun 1839 sampai 1903. Nah, apa itu vektor? Vektor itu adalah suatu besaran yang punya nilai atau panjang atau besaran. Juga dia punya arah. Jadi dia nggak cuma punya nilai, tapi dia punya arah. Kalau bedanya kemarin matriks itu hanya punya nilai saja, angka saja, tapi tidak ada arah. Nah, kalau vektor ini ada arah. Contohnya dalam pelajaran fisika itu adalah kecepatan, percepatan, dan gaya. Vektor digambarkan dengan suatu anak panah yang panjang anak panahnya menyatakan besaran, ini dia menyatakan besarannya atau panjangnya, sedangkan penunjuk arah ini dia sebagai penunjuk arah dari vektor tersebut. Nah, penjelasan dari yang garis tadi, ini adalah untuk yang pertama, ini kan disebutnya berarti pangkal. A itu sebagai pangkal, B itu sebagai ujung, maka vektornya dapat ditulis A ke B. Seperti ini. Sedangkan ini kebalikan ya, B-nya sebagai pangkal, A-nya sebagai ujungnya, maka vektornya bisa ditulis B ke A dengan ada tanda panah di atasnya seperti ini, artinya dari B ke A, sedangkan ini dari A ke B. Ini adalah ciri khas penulisan vektor. Kita bahas vektor di ruang dimensi 2 atau bidang datar. Nah, ini ada pengertiannya. Pada bidang datar suatu vektor yang titik pangkalnya di A, ini adalah titik pangkalnya. Titik pangkalnya di X1, Y1 dan dan koordinat B, titik pangkalnya ada di X2, titik ujungnya ada di Y2, maka ini adalah X2, Y2. Jadi ini adalah titik pangkal, ini titik ujungnya. Titik pangkalnya X1, Y1, titik ujungnya adalah X2, Y2. Maka dia bisa ditulis dalam bentuk vektornya seperti ini. Ini kan dia berupa koordinat, ini masih koordinat. Maka cara penulisan vektornya, jika ini kan tanda panahnya berarti dari A ke B, maka nulis vektornya gini. Nah, gimana cara ngitung posisi vektornya? Posisi vektornya berarti tinggal yang ujung dikurang yang pangkal. Jadi X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Cara menyatakan vektor itu ada 3 macam. Nih, misalnya diberikan vektor PQ isinya X, Y. Dia bisa penulisannya dalam bentuk baris. Jadi cuma satu baris seperti yang matriks ya. Terus ada dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Kemudian ada dalam bentuk vektor basis. Kalau dalam bentuk vektor basis artinya dia ada menggunakan basis I dan J. Karena kalau vektor dimensi 2 dia cuma ada 2 elemen seperti ini. Nah, maka pakai basisnya I dan J. Nanti kalau kita bahas tentang vektor dimensi 3, maka basisnya I, J setelahnya K. Jadi IJK. Kalau ini kan cuma 2 ya, I dan J. Plus minusnya tergantung angka. Kalau angkanya min ya di sini min. Tergantung angka di Y-nya gitu ya.
Besar atau panjang vektor nih, besar atau panjang vektor sebenarnya sama, besar atau panjang vektor simbolnya menggunakan ini. Jadi ada kurung tegaknya dan selalu ada tanda panah di atasnya. Misalnya contohnya, diberikan suatu vektor, ini ada vektor A, isinya X1 sama Y1. Maka mencari atau menghitung panjang vektor A-nya ini dirumuskan dengan sebenarnya seperti Pitagoras ya, akar dari X1 dikuadratkan ditambah Y2-nya, Y1-nya dikuadratkan. Simbolnya ini ya untuk panjang vektor ciri khasnya adalah ada kurung tegaknya gitu. Jadi dia dikuadratkan kemudian ditambah. Jika diketahui koordinat A, ini ada koordinat A dan koordinat B, X1 Y1, X2 Y2, maka vektornya ini kayak yang sebelumnya. Ini kayak yang sebelum yang ini. Dikurang dulu baru dikuadratkan. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini kan ini A, ini B. Dia mintanya vektor A ke B ya, panjang vektor A ke B. Berarti B-nya dikurang yang A. Berarti X2 kurang X1 baru dikuadratkan. Kemudian Y2 dikurang Y1. Y2 dikurang Y1 baru dikuadratkan. Gitu. Nah, biar gampang nih, kita lanjut dulu ya. Vektor satuan. Vektor satuan itu ada simbolnya, ini simbolnya E, ini simbol. Jadi apapun nama vektornya, nanti pada saat menghitung vektor satuan tulisnya seperti ini. Nggak dirubah E-nya ya. Jadi vektor satuan itu adalah vektor yang mempunyai panjang atau besar, kemudian cara menghitungnya tinggal membagi, sorry ini ada typo. Jadi membagi vektor tersebut dengan besar atau panjang vektor semula. Di sini rumusnya, misalkan nama vektornya vektor A, isinya X1 dan Y1, dirumuskan, maka rumus vektor satuannya adalah si matriks A-nya, atau si vektor A-nya, vektor A-nya dibagi dengan panjang vektor dari A. Oke, biar lebih mudah paham, kita bahas soalnya. Ini adalah soal dan pembahasan tentang besar dan panjang vektor dimensi 2. Diketahui vektor A-nya ini, tentukan panjang vektor A ya. Seperti tadi jangan lupa panjang vektor atau besar vektor simbolnya adalah kurung tegak ini. Ya, jadi kurung tegak ada tanda panah ini sebagai simbol vektornya. Kemudian nama vektornya apa? Di sini nama vektornya A. Tadi yang kalau kamu ingat menentukan panjang atau besaran vektor sebenarnya tinggal ini dikuadratkan, kemudian ditambah nih. Min 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9, 4 tambah 9 adalah 13, maka hasilnya akar dari 13. Tidak dihitung lagi karena nggak ada ya akar dari 13, maka ini hasilnya adalah akar 13 satuan, gitu. Ada satuannya, karena di sini tidak disebutkan satuannya apa, maka ditulis satuan, gitu ya. Contoh kedua, diketahui koordinat. Ingat kalau yang tadi itu langsung vektor, kalau yang ini pakai koordinat dulu. Ada koordinat P sama koordinat Q, berarti dianggapnya ini X1, Y1, min 3 ini X2, 1 ini Y2. Ingat ya, X1, Y1, X2, Y2. Tentukan, ini adalah simbol panjang vektor. Tentukan panjang vektor P ke Q. Nah, panjang vektor PQ artinya seperti yang tadi ya, kalau ada dua koordinat, maka menghitung vektornya adalah dikurang. Ini dikurang sama yang ini. Jadi Q dikurang sama P, maka nulisnya min 3 dikurang dengan 2, 1 dikurang dengan 5, seperti ini. Min 3 dikurang 2, 1 dikurang 5. Ada di rumus dia selalu dikuadratkan, ingat, dikuadratkan, dan di sini selalu ditambah, ini juga kan ditambah ya. Jadi min 3 kurang 2 dikuadratkan, kemudian ditambah 1 kurang 5 dikuadratkan. Setelah dihitung, ini jadi min 5 pangkat 2, ini jadinya min 4 pangkat 2. Min 5 dipangkatin 2 adalah 25, min 4 pangkat 2 adalah 16. 25 ditambah 16, 41. Maka panjang vektornya adalah akar dari 41 satuan, gitu ya. Nggak bisa dihitung lagi karena dia sudah paling sederhana angkanya. Oke, itu untuk besaran dan panjang vektor. Sekarang kita bahas untuk yang vektor satuan.
Vektor satuan. Nah, vektor satuan ini jika diberikan vektor U isinya 1, 2. Vektor U-nya isinya 1, 2. Tentukan vektor satuan dari U. Apapun nama vektornya, kalau yang ditanya vektor satuan, maka simbolnya tetap ini. Ya, ini. Sama dengan vektor U-nya kan ini, taruh di sini ya. Dibagi dengan panjang vektor U. Panjang vektor tadi ngitungnya adalah 1 dikuadratin ditambah 2 dikuadratin nih. Pakai akar jangan lupa. Jadi si matriksnya, si vektornya dibagi dengan panjang dari vektornya. Ini cara menghitung panjang vektor. Kemudian ini tetap, ini dihitung jadi 1, 2 pangkat 2 jadi 4, setelah ditambah dia jadi 5. Nah, biar simpel nulisnya nggak numpuk begini, ini saya tulis jadi 1 per akar 5 dikali vektor 1 per 1, 2. Sama dengan 1 kali 1 adalah 1, akar 5-nya ngikut, karena nggak bisa dibagi. Jadi 1 per akar 5. Kemudian 2 kali 1 adalah 2, kemudian per akar 5. Jadi 2 per akar 5. Nah, ini dirasionalkan. Rasionalkan di pelajaran kalian kelas 10 pernah membahas merasionalkan bentuk akar. Nah, ini dirasionalkan maka menjadi 1 per 5 akar 5. Ini juga dirasionalkan jadi 2 per 5 akar 5. Oke, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Semoga ini cukup membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.